saran saya, jangan terobsesi untuk menanam porang itu. Wah, aku duwe lahan sak hektar, kita tanam sak ini kan, ini jangan mas. Satu, apa? Kita itu harus benar-benar tahu dulu, wong ini porang itu awam. Kita itu belum pernah membudidayakan. Nah, berbeda dengan yang namanya kurang mas. Kurang seperti ini itu katak ya, katak mas. Kurang seperti ini. Nah, kita kembali ke porang mas. Panili sudah. Katak yang kita tanam di lahan pembibitan seperti ini mas. Seperti ini katak yang ditanam kita di lahan pembibitan dengan jarak 20 cm persegi ini mas. Satu musim kita pindah dipindah ke lahan budidaya menjadi umbi 3 on sampai setengah kilo. Bahkan dengan katak yang besar atau katak yang besar ini kita belah menjadi 3 atau 4, itu kita tanam di saat musim tunas nanti, itu sangat mungkin itu kita bikin rata-rata besar, katakanlah menjadi 3 on semua mas. Kita pindah ke lahan targetan, pindah ke lahan targetan ini nanti menjadi satu musim menjadi 1 kilo sampai 2 kilo, itu kan sudah luar biasa mas. Katakanlah kita nanam 1000 saja, kita target aja 2 kilo udah, atau 1,5 kilo dari bibit umbi tadi mas, yang kita tanam dari katak ini tadi menjadi bibit umbi, kita tanam di lahan itu 1000 saja mas, dan kita pelihara, kita rawat, kita maksimalkan itu menjadi 2 kilo saja atau 1,5 kilo saja atau 1 kilo saja mas. Itu kali 1000 udah 1 ton. 1 ton dengan nilai jual, kita jual dengan harga tahun ini terendah di 7.000, berarti kita sudah mendapat 7 juta. Loh kok kita yuto ya ora kaya melihatan sing ning TV kae ya. Nah, itu kan tinggal mengalihkan toh mas. Cuman saran saya, jangan terobsesi untuk menanam porang itu. Wah, aku duwe lahan sak hektar, kita tanam dulu sak ini kan, ini jangan mas. Satu, apa? Kita itu harus benar-benar tahu dulu, wong ini porang itu awam. Kita itu belum pernah membudidayakan, kita pelajari dulu aja, nanam 1000 meter persegi, kapasitasnya soal kekambang 500 meter persegi, kapasitasnya 2000 katak ini. Kita pelajari dulu. Nah, setelah ini menjadi umbi, kita tanam di lahan 1000 atau 1500 meter persegi. Perkembangannya bagaimana di lahan saya ini, bagaimana nanti setelah kita tahu proses bagaimana porang ini, baru kita bertahap menambah lagi lahan 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Itu wajib mas. Karena apa? Perkembangan porang ini sangat luar biasa. Karena satu katak ini sangat mungkin menghasilkan satu musim menjadi bibit 5 biji. 5 biji. Jadi 4 katak dan 1 umbi, katakanlah umbi ya mas. Dalam satu musim. Nah, jadi perkembangan porang, 1 katak menjadi 4 katak, 1 umbi menjadi 5. Jenengan nanam 1000 satu musim, berarti jenengan gadah bibit 5.000. Lah nek jenengan nanam 10.000, duwe bibit 50.000. Lah sangat mungkin lagi tanaman ini bercepat berkembang loh mas. Jenengan tidak bisa dihentikan budidaya porang ini. Mboten iso mas, selama jenengan duwe lahane, duwe tenagane, duwe time. Semakin ombo lahane dengan cara bertahap, itu jenengan otomatis duwe tim dengan berjalannya waktu liwat. Tapi nek sak obdo sak nang 5 hektar, time nyaut kono, sing kerja nyaut kono. Banyak matun wong ora mangkat, banyak ora mangkat. Banyak kendala yang terjadi di situ, persiapan lahan kurang maksimal, apa-apa kurang maksimal mas. Jadi hasilnya ya, sekalipun dari bibit yang berkualitas, tapi tidak disiapkan tim-tim kita yang handal di lapangan, hasilnya juga kurang maksimal mas. Nah, karena apa mas? Dari awal kita kurang tim-tim yang kita bisa andalkan, persiapan lahan yang bagaimana, pemilihan lahan yang bagaimana, jarak tanam yang bagaimana, perawatan yang bagaimana, itu kita kurang
kurang punya tim yang untuk mengondisikan di skala besar. Loh, nek skala ibaratnya hanya 1000 meter sampai 5000 meter sangat mungkin kita kondisikan sendiri dan tetangga sebelah yang kita bayar harian. Tapi kalau kita sudah ngomongkan 5 hektar, 10 hektar, 20 hektar, kalau kita tidak punya tim yang benar-benar kita rintis dari awal, dia tahu benar-benar tahu bagaimana pengondisian porang di situ, ya sulit, Mas. Pasti banyak kendala yang akan terjadi. Karena apa, Mas? Apalagi katakanlah kita ini kerja di proyek, wong kerja itu ya kadang ya ngono kae. Alah maten iki piye carane alis suwi. Pokoke disuwi. Dadi nek sono ketewe wis wamu dhuwur-dhuwur lagi teko kono kowe wis lemu meneh. Dan banyak hal, Mas, istilahnya banyak hal. Jadi kita harus menyiapkan dalam segala halnya porang ini dari awal. Kalau kita tidak bisa menyiapkan, lebih baik jangan dulu. Lebih baik semampu kita dulu. Jangan dipaksakan. Karena apa, Mas? Nanti malah kurang maksimal. Aku kan duwe lahan 1 hektar, tapi kemampu aku merawat, kemampu aku memaksimalkan tanaman porang ini hanya 2000 meter persegi. Tanamnya aja yang 2000 meter persegi, Mas. Karena kalau kita sekalipun nanam 1 hektar tapi kita kurang maksimal perawatannya, percuma. Lebih baik 2000 meter persegi tapi hasilnya sama dengan 1 hektar. Logikanya seperti itu, Mas. Nah, kita jadi petani dengan berpikir logika itu salah satunya seperti ini. Jadi bagaimana potensi porang ini yang luar biasa ini kita benar-benar dalam budidayanya itu kita maksimalkan. Niku, Mas. Nak wau, nak genumbi nanjure miring. Nak katak pripun? Bebas. Wah, tak nyusun jempalik jenengan 3 dadi 5 dadi 10 selama itu tunase. Semangat niki enten tunase udah. Niku jenengan iki ajeng dadekke 5 nek pas wayah tunas niku kan niki metu tunas. Ku dadekke 5 dadekke 10. Kata pun saged nonton metungan tunase. Satu tunas tanaman porang, sekecil apapun tunas tanaman porang, selama dikondisikan maksimal, niku sangat memiliki nilai ekonomis. Seandainya tidak dipotong, Pak. Walah, nggih lebih bagus. Jelas. Bener kan? Nek mboten dipotong jelas lebih bagus. Karena apa? Tanaman porang 1 tunas dengan persiapan nutrisi makanan yang utuh. Itu jelas bagus. Tapi kita kan kadang iya ya ben lah kuno anjir iki gen wah. Kita gun pandar aku gun wah, aku seneng nek oke. Isi umbi dulu, isi kabeh di kedua diubah. Nah, otomatis cadangan makanan untuk tumbuh tunas itu kan kecil. Nah, selama kita bisa menyiapkan nutrisi dari awal, tunas ini kita taruh di ibaratnya di unsur hara dan ini yang sudah benar-benar kita siapkan, otomatis dia tumbuh akar tes langsung menyerap, Mas. Tapi kalau kita potong-potong, kita tanamnya di tanah yang kita ambil sama juga bohong. Kan seperti itu, Mas. Semua ada kekurangan, semua ada kelebihannya, Mas. Intinya itu. Kalau kita tidak bisa menyiapkan maksimal, ya gen kata itu utuh-utuh saja kita tanam. Itu lebih baik. Pas.